gaji stagnan. Ini trik yang bisa langsung kamu pakai bulan depan. Coba deh hitung berapa kali kamu bilang, kok gaji gue segini-gini aja? Dalam setahun terakhir, 5 kali, 10 kali. Atau mungkin setiap tanggal gajian. Sementara harga kopi naik, bensin naik, bahkan mie instan pun ikut-ikutan naik. Gajimu masih setia di angka yang sama sejak entah kapan. Dan yang paling bikin frustasi, orang-orang di sekitarmu pada resign, pindah kerja, tiba-tiba gaji mereka naik 30-50%. Terus kamu mikir, apa gue juga harus resign? Tapi tunggu dulu. Hari ini gue mau kasih tahu 3 cara konkret untuk menggandakan penghasilan. Tanpa harus kirim CV kemana-mana, tanpa harus drama exit interview. Dan yang paling penting, tanpa harus ninggalin comfort zone pekerjaan yang udah kamu kenal. Ini bukan teori. Ini strategi yang udah terbukti dipraktikkan sama ribuan orang di luar sana. Dan kalau mereka bisa, kenapa kamu nggak? Jadi siapkan catatan, mari kita mulai. Kenalan dulu sama Dita. Umur 28 tahun, kerja sebagai marketing eksekutif perusahaan FMCG. Gaji 8 juta sebulan. Pas-pasan buat hidup di Jakarta. Setiap bulan dia ngerasa kayak lari di treadmill. Capek tapi nggak kemana-mana. Suatu hari Dita sadar dia punya skill copywriting yang selalu dipuji di kantor. Email campaign-nya selalu di atas rata-rata. Presentasi dia bikin orang langsung tertarik. Kenapa skill ini cuma buat kantor? Pikir dia. Maka dimulailah side hustle Dita. Setiap Selasa dan Kamis malam setelah pulang kantor, dia buka laptop dan mulai nerima freelance copywriting. Mulai dari Instagram, UMKM, sales email, online shop, sampai video YouTube. Klien pertama, teman kuliah yang punya bisnis skincare. Bayarannya cuma 500.000 untuk 10 caption. Kecil. Tapi itu awal. 3 bulan kemudian Dita udah punya 5 klien tetap. Rata-rata penghasilan tambahannya 2,5 sampai 3 juta per bulan. Cuman dari 5 jam per minggu. Sekarang total penghasilannya udah 11 juta sebulan. Naik hampir 40% tanpa resign. Gimana caranya kamu bisa kayak Dita? Langkah 1, identifikasi skill yang bisa dijual. Kamu nggak perlu jadi expert. Cukup lebih baik dari rata-rata. Bisa desain, bisa nulis, bisa ngatur sosial media, bisa bantu orang bikin Excel template. Itu semua bisa dijual. Langkah 2, mulai dari lingkaran terdekat. Jangan langsung mikir harus daftar ke platform besar kayak Upwork atau Fiverr. Mulai dari teman, keluarga atau komunitas kamu. Post di grup WhatsApp, LinkedIn atau Instagram story. Halo, gue buka jasa X dengan harga yoki. Langkah 3, set target realistis. Jangan ambisius langsung mau dapat 10 juta sebulan. Target awal 1 klien. Bayaran 500.000 aja udah bagus. Karena yang penting bukan berapa, tapi mulai. Contoh side hustle yang bisa dimulai besok. 1. Freelance writing, copywriting 2. Desain grafis untuk UMKM 3. Virtual assistant untuk pengusaha sibuk 4. Jual template, Notion, Excel 5. Micro coaching, misalnya produktivitas 30 menit. 6. Jasa video pendek untuk TikTok Reels. Dengan 5 jam per minggu, penghasilan tambahan 3 juta sebulan, itu sangat mungkin. Dan itu cuma dari ngerjain sesuatu yang sebetulnya udah kamu kuasai. Sekarang kita bicara tentang Rian, 32 tahun, engineer di startup teknologi, gaji 12 juta. Nyaman tapi merasa stok. Rian tahu dia berkontribusi besar. Dia yang bikin sistem baru, performa aplikasi 30%. Tapi setiap tahun kenaikan gajinya cuma 5 sampai 7%.
Inflasi aja lebih gede. Teman Rian resign. Pindah kerja, naik gaji 50%. Tapi Rian nggak mau resign. Dia suka timnya, dia suka produknya, dan nggak mau stres, harus beradaptasi lagi dari nol. Akhirnya Rian memutuskan, gue bakal negosiasi gaji. Tapi kali ini gue harus punya bukti. Ini yang Rian lakuin. Langkah satu, kumpulkan data kontribusi. Rian bikin dokumen sederhana berisi semua project yang dia handle. Dalam 12 bulan terakhir, dia catat project A mengurangi bug 40%. Project B meningkatkan kecepatan loading 30%. Project C ngajarin 3 junior engineer sampai bisa kerja mandiri. Semua pakai angka, kayak bukti konkret. Langkah 2 riset benchmark, gaji Rian cek, gaji market untuk posisi yang sama di LinkedIn, Glassdoor, dan tanya sama engineer. Ternyata gaji market untuk skillnya ada di range 15 sampai 18 juta. Langkah 3 buat proposal sederhana. Rian bikin email singkat. Isinya 1. Apresiasi terhadap perusahaan 2. Daftar kontribusi 12 bulan terakhir 3. Data benchmark gaji 4. Request meeting untuk diskusi penyesuaian kompensasi. Langkah 4. Pilih timing yang tepat. Rian nggak negosiasi pas perusahaan lagi susah atau pas deadline project. Dia tunggu setelah performance review tahunan. Saat suasana positif. Hasilnya Rian dapat kenaikan gaji 25%. Dari 12 juta jadi 15 juta tanpa resign. Terakhir, mari kenalan sama Ayu. 29 tahun. HR manager di perusahaan manufaktur. Gaji 10 juta. Ayu sadar, dia punya keahlian dalam rekrutmen dan people management. Setiap tahun, dia nge-train puluhan karyawan baru. Feedback-nya selalu bagus. Suatu hari Ayu berpikir, kenapa skill ini cuma gua kasih gratis ke perusahaan? Kenapa nggak gua monetisasi? Maka Ayu mulai bikin kursus internal berbayar untuk perusahaan lain. Dia buka kelas online bertajuk Cara Rekrut Karyawan Berkualitas dalam 30 hari. Ini yang Ayu lakuin. Langkah 1. Validasi ide. Sebelum bikin kursus, Ayu tanya ke beberapa teman di komunitas HR. Kalau ada kursus rekrutmen praktis, kalian tertarik nggak? Responsnya positif. Baru dia mulai bikin materi. Langkah 2. Mulai kecil. Ayu nggak langsung bikin kursus 10 jam. Dia mulai dari webinar gratis 1 jam. Tujuannya, ngumpulin peserta dan dapetin testimoni. Langkah 3. Tawarkan kursus berbayar. Setelah webinar, Ayu tawarkan kursus lengkap seharga 500.000. Dari 50 peserta webinar, 10 orang beli. Itu udah 5 juta dari 1 batch. Sekarang, Ayu rutin buka kelas setiap 2 bulan. Rata-rata penghasilan tambahannya 3-5 juta bulan. Oke, sekarang kita recap. Cara 1, side hustle. Pintar memanfaatkan skill yang udah kamu punya. Mulai dari lingkaran terdekat. 5 jam per minggu, tambah 2-3 juta sebulan. Sangat mungkin. Cara 2, internal negotiation and skill upgrade. Kumpulkan data kontribusi, riset market, dan berani negosiasi. Worst case, kamu tahu value kamu. Best case, gaji naik tanpa pindah kerja. Cara 3, monetisasi skill digital. Jadikan keahlianmu sebagai produk. Kursus, konsultasi, digital produk, itu semua bisa jadi passive income yang terus mengalir. Intinya, kamu nggak harus resign untuk naikin gaji. Kamu nggak harus nunggu bos kasih naikkan. Kamu bisa lipat gandakan penghasilan dengan cara yang bisa kamu mulai besok. Tapi ada satu syarat. Kamu harus mulai. Karena gaji yang stagnan itu bukan karena ekonomi yang susah, bukan karena bos yang pelit, tapi karena kita terlalu nyaman menunggu. Jadi jangan tunggu bos menentukan harga dirimu. Mulai hari ini. Pilih satu cara dari 3 cara tadi. Ambil satu langkah kecil. Kirim satu pesan ke teman untuk nawarin jasa. Bikin satu outline proposal negosiasi.
atau buat satu post di sosial media tentang skill yang kamu tawarkan. Mulailah lipat gandakan gajimu dengan cara yang bisa kamu mulai besok. Karena masa depan finansialmu itu tanggung jawab kamu sendiri, dan kamu pasti bisa.